awal tahun 2023 kita bergabung lagi di acara Gerakan Aku Berdaya ya. Gerakan Aku Berdaya ini adalah satu gerakan di mana kerjasama antara tempat Trainers Guild dan perancang busana yang keren banget, Ibu Nina Nugroho. Nah, di sini kebetulan juga ada beberapa teman-teman juga gitu ya. Nah, biasanya hari Minggu tuh kalau saya suka pakai singkatan MATSA gitu ya. Hari Minggu tuh harinya kita mau bermimpi dan tidak mau diganggu. Wah, tapi akhirnya kita semuanya bergabung di sini gitu ya. Dan saya menyebut sahabat semuanya adalah sahabat haduhai, agen dunia akhirat gitu. Pastikan apa yang kita lakukan hari ini nggak bermanfaat cuma dunia tapi juga akhirat. Wah, gitu ya. Hari ini tanggal 23 kita mulai dengan doa agar semuanya bisa masuk surga. Wah. Amin ya robbal alamin. Baik ya, kita mulai dengan doa. Mungkin lebih enak ada Kang Deden ya, ada jadi imamnya. Kang Deden, aku todong, mangga mimpin doa Kang Deden, silakan. Jadi imam. Itu ada Pak Yuyun juga tuh. Siap. Udah Kang Deden aja, silakan. Kita mulai menyimak materi yang akan disampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita juga untuk semua yang ada di grup ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang muslim mungkin kita mengucapkan doa bersama-sama. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Mangga lanjut tekniknya. Mangga, terima kasih Kang Deden. Terima kasih juga ya sahabat semuanya yang sudah berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Jadi untuk informasi sahabat semuanya, di Gerakan Aku Berdaya ini kita bisa ikutin sampai nanti 12 bulan ke depan gitu ya. Jadi kebetulan sudah dimulai sebenarnya dari kemarin Desember 2022 dan ini adalah Gerakan Aku Berdaya di tahun kedua gitu. Jadi nanti kita akan ada 12 bulan, 50 minggu dan 50 trainer semuanya dari tempat Trainers Guild. Dan kebetulan tema besarnya adalah seputar profesi, keluarga, dan sosial. Kebetulan bulan ini, bulan Januari adalah bulannya berkarir gitu ya, dan semuanya adalah para trainer yang menulis buku. Bukunya kelihatan nggak? Career Transition. Nah, ya, nah kebetulan di Career Transition ini salah satu penulisnya adalah Mbak Irma. Aku biar keren ya, aku panggilnya Dokter Irma. Tapi dokternya nih dokter beneran ya. Kalau saya dokternya mondok di kantor. Beda ya. Kalau Mbak Irma beneran dokternya itu dokter sertifikasi begitu. Oke, baik. Apa sih tempat Trainers Guild? Untuk sahabat semua ketahui, tempat Trainers Guild ini adalah satu wadah trainer ya, dan juga mungkin para pebisnis training yang mau menekuni dunia training. Kita ada program inkubasi yang dimentorin oleh YouTuber terkenal. Mungkin sahabat semuanya kalau yang suka lihat-lihat YouTube ada Dr. Indrawan Nugroho. Kita semua membernya sudah lebih dari 200 dengan beragam ekspertisnya gitu. Nah, kebetulan saya ingatkan lagi nih, bulan Januari adalah bulannya berkarir. Jadi kita fokusnya tentang berkarir gitu ya. Oke, visi dari tempat Trainers Guild ini pastinya menciptakan wadah bagi para trainer profesional dan pengusaha training gitu. Jadi sahabat semuanya yang mau jadi trainer tapi nggak tahu caranya, atau yang mau jadi pengusaha training tapi nggak ngerti bagaimana dapat profitnya, yuk sama-sama kita belajar berakselerasi di tempat gitu ya. Nah, misinya pastinya banyak sekali, tapi salah satunya adalah membuat pengembangan berkelanjutan gitu. Kebetulan saya ikut tempat cukup lama ya, 2013, tapi sampai sekarang tuh ilmunya nggak habis-habis gitu. Dan pastinya juga bicara misinya tempat adalah memberikan jaminan standar kualitas trainer gitu. Nah, sekarang sedikit sekali aku membahas tentang Gerakan Aku Berdaya biar nggak kepanjangan ya. Jadi Gerakan Aku Berdaya ini diprakarsai oleh Ibu Nina Nugroho, seorang desainer busana kerja untuk wanita muslimah. Tujuannya apa sih? Tujuan dari Gerakan Aku Berdaya ini adalah untuk meningkatkan keberdayaan 1 juta perempuan Indonesia dalam 1 tahun. Nah, gitu. Jadi Kang Deden ini mewakili wanita tapi suaminya gitu ya, mewakili perempuan. Nanti mudah-mudahan ilmunya disampaikan juga ya Kang Deden ya, gitu. Satu-satunya laki-laki. Enggak, berarti akan ada lagi kok. Karena kalau nggak ada laki-laki juga nggak ada perempuan ya, gitu. Oke, baik.
Nah, di sini Gerakan Aku Berdaya dideklarasikan pada acara Professional Women's Week di bulan September 2021, begitu. Jadi kebetulan di program Aku Berdaya ini sebelumnya sudah dilakukan ya dari tahun 2021 sampai dengan 2022 dan dimulai lagi kemarin di Desember 2022 sampai nanti November 2023. Kebetulan hari ini adalah di edisi keempat gitu. Nah, mungkin kalau sahabat semuanya mau tahu Ibu Nina Nugroho siapa, saya perkenalkan lagi ya, mudah-mudahan Ibu Nina bisa memberikan kata sambutannya. Jadi Ibu Nina Nugroho ini adalah pastinya pemrakarsa ya, Gerakan Aku Berdaya. Jadi saya ingatkan lagi nih, kalau sahabat semuanya yang suka busana kerja, coba deh searching, googling desainer Nina Nugroho dan beli bajunya. Wah, gitu ya. Semua label busananya pastinya keren banget gitu. Saya juga sering tuh menggunakan baju-baju desainer Nina Nugroho. Mungkin nggak lama-lama, saya kayaknya langsung aja kalau Ibu Nina ada di Zoom, mungkin bisa memberikan kata sambutannya. Boleh dilihat-lihat ada Ibu Nina Nugroho. Kalau tidak ada, mungkin bisa diwakili. Mbak Novi bisa bantu. Oke. Sip, kalau belum ada, jadi mungkin saya langsung aja ya, saya langsung memperkenalkan ke trainernya. Wah, sahabat saya nih ya, sahabat saya adalah Mbak Irma, saya nyebutnya Dokter Irma gitu ya. Mungkin tanpa berlama-lama saya langsung aja serahkan ke Dokter Irma, tapi sebelumnya sahabat semuanya nanti dapat hadiah, salah satunya adalah hadiah Career Transition, buku Career Transition yang karangannya di sini adalah tulisannya Rizky Ilmu. Maksudnya Rizky Ilmu itu nama penulisnya ya. Rizky itu penulis pertama, I-nya Irma yang hari ini memberikan training, terus nanti ada KL Jo yang ada di belakangnya tuh gambar Bali. Terus saya sendiri Mia yang agak-agak cerewet gitu ya. Terus Umi, Mbak Umi gitu. Oke, baik. Jadi silakan dituliskan hashtagnya. Nanti saya tuliskan di chat. Kalau ada hashtag terus sharing di sosial media yang paling aktif nanti saya langsung lihat dan dapat hadiahnya. Baik, tanpa berlama-lama silakan Dokter Irma memberikan materi trainingnya. Boleh ya? Kita kasih tombol reaction hati untuk Mbak Irma. Silakan Mbak Irma. Wow, terima kasih nih Mbak Mia yang pagi hari ini sudah menyemangati kita semua dengan singkatan-singkatan yang wow, aduhai, agen dunia akhirat. Tepuk tangan dong buat Mbak Mia. Wow, alhamdulillah. Seneng banget ketemu rekan-rekan dalam kegiatan Aku Berdaya. Ini sebuah program di mana misinya adalah memberdayakan kita, nih terutama perempuan, supaya bisa mengoptimalkan potensi terbaiknya sehingga menjadi manfaat. Senang banget ketemu rekan-rekan semua di dalam kegiatan pagi hari ini. Di hari yang tadi kalau kata Mbak Mia, ini harinya untuk leha-leha, santai-santai, tapi wow luar biasa nih. Rekan-rekan semua ini bersedia untuk hadir, belajar, tetap mau nambah ilmunya, kemudian menambah jaringannya. Tepuk tangan dulu dong buat rekan-rekan semua. Wow, luar biasa. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Mia, kita ada di kegiatan Aku Berdaya. Dan di kegiatan Aku Berdaya ini, saya mohon izin share screen. Oke, ini di bulan ini, bulan Januari ini, kita akan banyak membahas tentang karir. Khusus di bulan Januari ini kita akan bicara tentang karir transition. Apakah itu kita baru berkarir, atau sudah berkarir, atau kita ingin mendapatkan karir yang baru. Kita akan bahas tuntas banyak hal tentang karir transition ini. Ada saya, ada Mbak Mia, ada Kak Eljo, ada Kak Umi, dan ada kakak-kakak yang lain. Oke, nah di pertemuan pertama ini kita akan bahas dulu nih mindset tentang karir. Oke, kalau yang sudah siap untuk bahas tentang karir, jempol reaction. Reactionnya boleh dong diangkat dulu yang sudah siap untuk bahas. Yuk kita sama-sama. Sip, oke, yuk kita langsung bahas tentang karir transition. Dan pagi hari ini kita akan bahas tentang readiness for change. Ini supaya kita mampu dan bisa memenuhi tuntutan perubahan. Ini bicara tentang karir, ini salah satu yang penting
Oke, kayaknya Mbak Irma putus gitu ya. Boleh dong sebelumnya, boleh dituliskan di chat apa yang Anda harapkan dalam materi kali ini. Silakan dituliskan di chatnya. Membahas readiness for change gitu. Silakan dituliskan harapannya terkait materinya Dr. Irma. Oke, boleh dituliskan harapannya. Di sini ada Mbak Wiwi, Mbak Fitri. Oke, lebih siap lahir batin Mbak Mia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wiwi. Boleh dari yang lain dituliskan chatnya sambil menunggu Dr. Irma gitu ya. Ada lagi menjadi lebih siap dan punya strategi dalam menghadapi perubahan. Baik, terima kasih dengan Mbak Triana. Boleh ada lagi yang lain dituliskan terkait persiapan berkarir, karena ini salah satu materi yang sangat penting ya dalam kehidupan kita. Kayaknya kalau bicara karir tuh termasuk kalau buat saya itu harga diri ya. Wah. Jadi kalau saya nyebutnya itu kalau berkarir adalah selalu berkarya tanpa akhir. Wah, gitu. Oke, selanjutnya nih Ibu Aderini. Ibu Aderini tidak cepat pasrah pada saat bertemu kendala. Terima kasih. Terus ada lagi Ibu Nisrul Afni, harapan untuk hari ini lebih semangat, siap, dan ikhlas dalam segala hal. Oke, baik. Nah, ini Ibu Mila punya mental untuk siap berkarya dan menerbitkan satu buku. Sip. Kalau bicara satu buku, ada Kak Eljo di sini. Kak Eljo-nya lagi off ya. Oke, bicara satu buku. Kak Eljo, ada yang mau bicara satu buku? Kayaknya harus belajar nih sama Kak Eljo ya. Kak Eljo, mute. Belajar sama Teh Mia, pakarnya dong. Saya aja belajar dari Teh Mia. Yuk belajar di Bookstivator, Mari, nanti kontak kita aja ya. Jadi sahabat semuanya sambil menunggu ya, sambil menunggu Mbak Irma. Jadi kebetulan ini adalah materi yang diambil dari bukunya kita, saya, Mbak Irma, sama Kak Eljo. Nah di sini kebetulan kalau aku baca ini, kalau Kak Eljo mau preparing change, tapi ada satu buku mungkin Kak Eljo bisa sharing nih terkait menulis buku gitu ya. Khususnya ini deh, khususnya terkait menulis buku career transition dulu deh. Gitu. Silakan. Oke, senang hati. Ini pengalaman saya ya. Selamat pagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia. Pengalaman menulis buku Career Transition yang di-lead oleh Teh Mia itu adalah seperti proyek Roro Jonggrang. Jadi kalau Teh Mia ini kita tetapkan dulu tanggal mau launching buku tanggal berapa. Yes, sok atau mari kita tulis bersama. Jadi nggak ada kata entar dulu, mikir dulu ya. Tetapkan tanggal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata beneran jadi sampai merinding nih ngomongnya. It really happens gitu ya. Jadi mungkin salah satu tipsnya seperti itu. Tetapkan dulu tanggalnya. Kemudian insya Allah akan mendukung semuanya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Eljo. Jadi memang kalau nulis buku itu nggak penting dipikirin ya, tapi langsung dilakuin gitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Mbak Irma akhirnya sudah bergabung lagi. Tadi itu ada figuran ya lewat ya. Nggak apa-apa ya. Ini bintang tamu, ini artisnya nih gitu. Tadi figurannya ada Kak Eljo soalnya aku tampilkan. Oke, Mbak Irma silakan dilanjutkan. Ini aktivitas pembuka. Kalau ada perubahan yang tidak terkendali, apa yang harus kita lakukan? Dan Mbak Mia sama Kak Eljo ini sudah mampu untuk merespon dengan sigap perubahan yang terjadi ya. Oke, ini ngomong-ngomong perubahan, yes, kita mau bahas tentang perubahan. Terima kasih Kak Eljo dan Mbak Mia. Saya izin share screen kembali. Yes, kita mau ngomongin perubahan. Tadi saya juga sangat terbantu oleh Kak Mia, oleh Mbak Mia. Ini gimana caranya kita pokoknya siap aja. Kalau ada tuntutan perubahan, baik nyaman atau nggak nyaman, pokoknya siap dulu. Dan ini salah satu topik yang akan kita bawakan, gimana caranya kita ngadepin perubahan yang bisa jadi perubahan atau tuntutan itu sebenarnya nggak kita pikirin, nggak sempat kita pikirin, tapi kok dituntut gitu. Nah, gimana caranya biar kita siap, kita akan bahas. Tadi sampai di sini perkenalannya singkat. Ini saya, dan saya salah satu member Tempat Trainers Guild, dan senang banget ketemu rekan-rekan untuk membahas satu topik bicara tentang menghadapi perubahan. Jadi menghadapi perubahan, niat aja nggak cukup, tapi kita harus punya
kemampuan menghadapi perubahan. Kita akan bahas gimana cara mampu siap menghadapi perubahan di 40 menit ke depan. Oke, aktivitas saya seluruhnya terkait dengan tadi ya, bagaimana menghadapi perubahan, baik itu mengukur kemampuan berubahnya seseorang maupun mendampingi rekan-rekan di perusahaan untuk melakukan inovasi, salah satunya tadi ya, menghadapi perubahan tersebut. Oke, saya ingin memulai dengan pertanyaan ini, kita langsung saja. Oke, rekan-rekan semua boleh tulis di kolom chat. Siapa sih orang yang diprediksikan ini akan sukses atau karirnya ini nih akan cemerlang di masa depan? Nah, kira-kira kalau ditanya siapa orang atau yang karakternya seperti apakah yang akan sukses dan punya karir cemerlang di menurut penelitian ya 10 tahun ke depan. Oke, silakan tulis di kolom chat. Kalau yang mau unmute juga boleh ya. Oke. Yang tangguh menghadapi perubahan. Terima kasih Bu Erni Puspitasari. Ini kalau kita ngomongin prediksi-prediksian, siapa sih yang akan sukses dan punya karir cemerlang? Rajin dan tekun, yes. Disiplin, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, punya relasi, punya impian, dan siap berjuang. Waduh, dari Bu Nila Smart, lengkap ya. Dari Mbak Bu Irma ini Sinta, ketinggalan nih, ada dari Pak Nisrul. Dari Pak Nisrul ini, mau berusaha dan mencoba tantangan. mau Gitu. berusaha dan mencoba tantangan. Wih, sip. Oke, orang yang penuh keyakinan terhadap dirinya yang siap menghadapi perubahan. Woi, dari Dr. Riri. Orang yang tekun bekerja tadi ya, orang yang bisa menerima kritik, inovatif, kreatif, dan wow. Keren. Yes, betul. Mau terus belajar, punya daya juang. Ada sebuah penelitian selama 20 tahun yang dilakukan oleh Lombardo dan Eichinger. Dia melakukan penelitian di hampir setengah jumlah negara di dunia. Ini dimulai dari penelitiannya Lombardo dan Eichinger selama beberapa puluh tahun. Siapa sih sebenarnya orang yang diprediksikan dia akan punya karir cemerlang? Penelitian ini dilakukan pada pegawai-pegawai yang usianya di bawah 30 tahun, kemudian dilakukanlah penelitian selama 10 tahun, jadi diikutin tuh, yang usianya 25 tahunan, kemudian diikutin selama 10 tahun, dan dilihat siapa orang yang, atau pegawai yang sukses yang karirnya cemerlang. Lombardo dan Eichinger tahun 2000 mengungkap bahwa orang-orang yang punya karir cemerlang ternyata adalah orang-orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi ingat penelitiannya Darwin ya, dengan pro dan kontranya, yang adaptif, yang dia bisa tetap bertahan. Nah, Lombardo dan Eichinger mengungkap, penelitian 10 tahun, diikutin tuh pegawai-pegawai yang dia karirnya cemerlang, ternyata orang-orang yang benar-benar dia bisa adaptif terhadap perubahan. Baik itu perubahan yang dia ciptakan sendiri maupun perubahan yang dia nggak duga. Pertanyaan selanjutnya yang menarik ya dari Eichinger dan Lombardo. Tadi ciri-ciri atau individu yang adaptif atau yang bisa berubah. Nah ini sudah dituliskan juga ya oleh rekan-rekan semua ya. Di sini tadi orang yang semangat, pantang menyerah, siap berubah, dancing in the moment. Kalau kata-kata Kak Eljo ya, orang yang terus belajar. Nah, penelitian selama 20 tahunan itu kemudian di-riset ulang oleh seseorang namanya Lombardo dan Eichinger, kemudian dilanjutkan oleh The Muse, penelitiannya sampai 2017. Beliau adalah salah satu penyusun teori yang sekarang kita sering banget dengar namanya agile gitu. Agile. Nah, dia kemudian melanjutkan dan merumuskan hasil penelitiannya. Ternyata ada ciri-ciri individu yang adaptif yang sudah dituliskan oleh rekan-rekan semua. Jadi kalau bicara orang ini nih adaptif nih, orang ini siap berubah. The Muse kemudian mengungkap orang ini adalah orang yang ini suka ditantang dengan peluang dan target tinggi. Wah, ini kita bisa tahu kenapa karirnya Kak Eljo bagus ya. Ditantang sama Mbak Mia, bikin buku, pokoknya launching tanggal segini. Belum ada gambarannya, idenya masih obrolan aja. Oke, saya siap. Nah, ini salah satu
ciri orang yang, kalau kita bilang orang ini nih sebenarnya orang yang mampu untuk berubah. Karena apa? Karena siap ditantang, suka dengan tantangan. Kalau kita lihat di sekeliling kita, misalnya kita dikasih target nih sama leader kita ya. Oke, target OKR capai 100%. Orang yang dia sebenarnya punya kemampuan adaptif tinggi, dia nggak mencapai 100%. Dia bilang, gue akan usaha gimana caranya 150%. Dikasih target 3, dia kerjain 5. Dikasih targetnya mah padahal cuman ya udah 10 aja. Tapi gimana pun caranya dia akan capai 20. Sekalipun lingkungan tidak mendukung. Sekalipun leadernya nggak mendukung, sekalipun bisa jadi sarana prasarananya nggak mendukung. Kan bisa jadi ya kita di kantor nih, kayak leadernya juga kayak begitu, aturannya aja nggak mendukung, ya kayaknya nggak mungkin. Nah tapi orang-orang yang siap berubah, orang yang emang adaptifnya tinggi, dia mah apapun yang terjadi, pokoknya capai target yang lebih tinggi. Ini cerita menarik ya dari startup yang bermunculan gitu ya. Mereka orang-orang yang secara regulasi sebenarnya nggak ada kan bisnisnya kayak gitu, kayak startup misalnya katakanlah startup transportasi ya Gojek, itu nggak ada transportasi bentuknya Gojek online gitu. Dia mengembangkan dari WhatsApp, dari SMS ya gitu. Tapi dia bilang ya udah saya bikin aja. Nah ini suka dengan peluang dan target tinggi. Jadi kalau kita dikasih target 3, ngerjain 5, mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang seperti yang disampaikan di news, ini orang-orang yang adaptif, karirnya akan bagus terus ke depan. Orang-orang kayak gini nggak akan takut nanti di PHK ada resesi, karena apa? Resesi aja jadi peluang buat dia. Bayangkan, resesi aja jadi peluang buat dia. Ini salah satu pengalaman saya juga, ketemu sama pebisnis atau eksekutif ya, kebetulan salah satu pekerjaan saya adalah melakukan assessment sama BOD di Board of Director, saya lakukan assessment, jadi lakukan seleksi. Saya ketemu satu pola di mereka. Ternyata BOD yang sukses, director atau manajemen puncak yang sukses, yang dia punya pengaruh besar, itu kalau ngelihat masalah bukan kayak gini nih, aduh ini masalah ini, ya ini problem. Dan mereka justru bilang gini, wah ini masalah cuan baru. Ini masalah justru duit baru, dia bilang gitu. Ini masalah justru, wow, kalau kata Kak Eljo, tantangan yes. Karena dinavigasi. Ini salah satu cirinya. Yang kedua adalah orang itu kritis ya. Jadi kenapa dia bisa melihat itu sebagai peluang? Karena dia kritis. Dikasih informasi gak gampang percaya. Sumber informasi yang tersedia nggak cukup buat dia. Dia nanya sama banyak orang, nanya lagi, gali lagi, baca lagi. Ini cirinya lagi adalah orang yang kritis. Jadi kalau ketemu sama rekan-rekan yang kepo, kritis, justru kita harus apresiasi ya. Oh, bagus banget nih. Ini orang-orang yang adaptif. Nah, orang yang selanjutnya, orang yang bisa adaptif selain tadi kritis adalah orang-orang yang dia bisa kerja sama orang-orang yang karakternya beragam. Ketemu yang introvert, dia bisa, oke. Ketemu orang yang cerewet banget, ya. Ketemu orang yang dia sama-sama yang jutek, dia sih oke-oke aja. Nah ini salah satu yang adaptif. Oke, kalau saya boleh tanya ke rekan-rekan semua, dari skor 1 sampai dengan 10, kira-kira rekan-rekan skornya ada di berapa nih? 1 sampai 10. 10 itu berarti adaptif dan siap berubah. 1 itu kayaknya belum adaptif sih, atau belum mampu untuk berubah. Oh, dari Bu Erni 7. 8 dari Mbak Gita ya. Oke, 75. 1 sampai 10 saya sih 75. Oke, Bu Rini Nugraini 7. Pak Deden Tektona 8,36. Wah, ini Pak Deden ini menarik ya. Ini Kang Deden tanggung banget ya Mbak Irma ya. 8,36. Baik, sahabat semuanya boleh dituliskan di kolom chat ya siapa yang baper yang bawa perubahan adaptifnya 10 atau baper bawa perasaan yang bikin mager gitu ya. Silakan dituliskan. Nah, silakan Mbak Irma. Sip. 8,5, 7, 9. Salah satu ciri orang yang emang suka banget sama perubahan adalah belajar terus. Dan jadi ini analitis dan kritis. Tepuk tangan dong buat kita semua. Mudah-mudahan kita benar-benar ada di sini dan karir kita ke depan
Berapapun umur kita semakin cemerlang. Bu Sinta 7, amin. 7,123. Ini margin errornya berapa, Bu Sinta? Apakah 0,05? Margin errornya luar biasa nih, 7,125. Oke, kenapa penting beradaptasi? Rasanya kita udah tahu ya. Oh, tapi saya tanya dulu nih. Pentingnya beradaptasi. Tapi oke, langsung aja deh. Saya ada satu ini ya yang bisa kita baca bareng-bareng ya. Ini sebuah riset yang diungkap oleh Deloitte tahun 2022. Satu artikel yang menarik dari Deloitte yang termasuk di Indonesia ya, ini penelitiannya di Indonesia. Dia mengungkap tentang rapidly changing world. Di sebuah situasi di mana perubahan saat ini tuh berubah begitu sangat cepat. Jadi tahun 2020-an ini ketika digitalisasi mulai menyeruak, mulai tumbuh, perubahan itu berlangsung begitu cepat dan nggak tahu ke depannya makin cepat lagi. Dulu kita masih mengingat istilah repelita ya, rancangan 25 tahunan, 5 tahunan. Sekarang rancangan 25 tahun itu sudah tidak relevan karena perubahan itu berlangsung begitu sangat cepat. Ini salah satu penelitiannya ya. 2006 kita masih ingat ya, ada Twitter, kemudian handphone 2007, berarti ini sekitar 15 tahun lalu, masih kita ingat ya, 2007, tahun pernikahan saya ya. Apple baru muncul, handphone waktu itu masih Nokia, masih ingat ya, masih sedikit. Kemudian kalau kita lihat, dari yang jumlah pengguna handphone itu sedikit, dulunya Nokia, di tahun 2013 tuh amazing gitu, gadget itu jauh lebih banyak dibanding jumlah orang yang ada di muka bumi. Apa dampaknya? Karena gadget begitu banyak, maka digitalisasi ini sejak tahun 2015 ini mulai begitu banyak. Tahun 2021 ada kendaraan tanpa awak, tanpa driver. Kemudian ada operasi dilakukan di Afrika Selatan, tapi dokternya ada di Tiongkok. Ini perubahan itu begitu cepat. Yang nggak kita duga, ya ini terjadi. Rapidly changing world. Kebaruan itu sengaja diciptakan. Jadi kalau dulu itu ada kejadian tiba-tiba datang gitu ya, tsunami itu kan sesuatu hal yang nggak kita duga ya. Tsunami atau baru-baru ini walaupun debatable, corona juga ini sesuatu yang debatable ya, tapi itu di luar. Tapi kalau sekarang, dunia kerja sekarang, yang namanya dunia kerja ya diciptakan kebaruan itu, sengaja. Kalau begitu, perilaku kerja sehari-hari seperti apa yang perlu dimiliki? Ini kalau kita flashback sedikit ya, tadi pertanyaan tadi ya, perilaku kerja seperti apa yang perlu kita lakukan? Tadi tentu saja adalah perilaku kerja yang siap untuk berubah tadi ya, adaptif, suka dengan tantangan dan capai target yang lebih tinggi apapun situasinya. Kedua, kemudian kita suka kritis terus, mau belajar terus. Yang ketiga adalah kita perlu bekerja sama dengan beragam orang. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, saya ingin jelaskan sedikit tadi terkait dengan rapidly changing world. Artinya kita perlu mengupdate kemampuan kita karena perubahan itu cepat banget. Ini survei juga menunjukkan ya, 50% pegawai atau diri kita di tahun 2025 itu perlu mengupgrade. Untungnya kita punya program Aku Berdaya ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa update terus ya. Karena apa? Karena di tahun 2025, 50% kemampuan kita itu harus di-upgrade. Jadi kalau kita udah punya basic skill, udah punya professional skill, di tahun 2025 emang ini kudu ditambah. Jadi kalau kita nggak belajar, aduh, siap-siap deh. Mulai akan ketinggalan, makin lama makin ketinggalan. 50% loh. Ini kemampuan kita harus di-upgrade. 69% organisasi terkemuka ini kan suka tantangan dan perubahan ya. Udah mah tuntutannya perubahan, 50% pegawai, bukan 50% diri kita ini kudu terus di-update kemampuannya ya. Saya ingin tanya oleh rekan-rekan semua nih yang sudah tadi levelnya 9, 10 gitu. Apakah siap untuk mengupdate kemampuannya, mengupgrade kemampuannya? Yes, siap. Kalau kata Mbak Gita, siap. Sip. Yang lain, apakah sudah siap? Siap banget.
Siap, kata Bu Nikmatul Baroro. Siap banget, siap. Kalau ditanya siap, barangkali di antara kita akan bilang siap. Oke, siap insya Allah. Tapi faktanya nih, ini fakta. Perubahan itu seringkali terjadi tanpa diduga, dan seringkali perubahan itu terjadi di luar kontrol kita. Benar apa benar? Yang di dalam kendali kita deh, siapa yang tahun ini punya resolusi diet? Saya akan melakukan diet. Siapa yang resolusi diet di tahun ini juga adalah resolusi diet sejak beberapa tahun belakangan. Saya ngacung. Itu perubahan, itu perubahan ya, target perubahan ya, itu kita bisa kendalikan ya. Tapi ternyata namanya perubahan itu nggak gampang ya. Sama kayak diet tadi itu. Saya juga udah gagal ya, sampai punya komunitas khusus diet gitu. Komunitasnya nggak satu, ada banyak. Nggak gampang sih gitu. Sama sih terkait dengan perubahan tuntutan pekerjaan, nggak gampang juga. Oke. Nah, terus ada yang tadi tambah ini ya, tambah berat badan. Nah, resolusi ada yang saya resolusinya dapat penghasilan sendiri tanpa bergantung pada suami. Yes, niat. Pokoknya tahun ini dapat penghasilan tambahan tanpa bergantung sama suami. Nah, tapi faktanya tuh nggak gampang. Oke, faktanya ini nggak gampang. Pokoknya saya mau melakukan karir nih, upgrade kemampuan. Kemampuannya adalah bisa melakukan coding atau programming. Ya gampang-gampang aja deh, programming yang gampang kayak Scratch gitu. Atau saya mau bikin podcast. Niat sih udah bulat banget ya, apalagi ini awal tahun gitu. Tapi ternyata nggak gampang. Dan apalagi ini di dalam diri kita aja nggak gampang, apalagi di luar diri. Tiba-tiba perusahaan kita nambahin kebijakan baru, perubahan baru. Ternyata faktanya, dan fakta ini sesuai dengan hasil penelitian ya, Volt 2007 mengungkap bahwa 60% niat untuk berubah itu gagal. 60%, mudah-mudahan kita termasuk yang nggak gagal ya. Bahkan 2020, 70% kata McKinsey di dalam satu penelitiannya, ini diteliti gitu ya, pegawai terus melakukan perubahan. Ternyata susah untuk berubah. Makanya kenapa tadi Lomba dan Echinger selama 20 tahun penelitiannya dia bilang gini, yang karirnya cemerlang tuh yang emang bisa berubah. Yang mampu, bukan cuma niat doang bisa berubah. Karena faktanya nggak gampang untuk berubah. Nggak gampang. Faktanya lebih banyak yang fail. Kalau udah fail, apalagi kalau kita dibicara tentang karir ya, inovasi misalnya menurun karena ya gagal. Ya udah bikin podcast, tapi yang nonton cuma dikit. Udah bikin IG reel, banyak banget yang nonton dikit. Ya menurun. Komitmen jadi menurun. Produktivitas kerja jadi menurun. Tuh kan, teamwork jadi malah ribut. Dan kalau udah kayak gini tuh, bisa jadi nih stres kerja tinggi. Kenapa? Karena ya perubahan gagal. Ya, burn out. Bahkan bisa sampai sakit fisik ya. Kan tadi apa? Susah berubah. Memang faktanya begini. Kalau begitu, ya tadi ya, kita udah siap berubah. Ciri indikator yang siap, suka tantangan. Mau dan siap untuk bekerja beragam orang. Pantang menyerah. Kalau begitu, boleh nggak teman-teman sharing ya? Menurut teman-teman, boleh tulis di kolom chat, boleh unmute. Kalau gitu apa dong yang bisa kita lakukan supaya kita emang mampu berubah? Bukan hanya niat berubah, tapi apa yang bisa kita lakukan supaya kita mampu mengikuti perubahan dan enjoy nikmatin perubahan. Perubahan itu seringkali nggak enak, itu faktanya sih. Nggak nyaman, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang namanya perubahan itu nggak nyaman. Nggak nyaman banget. Apa dong yang bisa kita lakukan supaya kita bisa enjoy berubah, mau ngikutin perubahan. Oke. Optimis, punya value. Kalau kata Bu Sinta, pokoknya tetap optimis aja. Walaupun repot sama bayi, tapi optimis aja. Oke. Sip. Bu Rini Nugraheni, saya undang. Bu, yang komitmen untuk ngikutin program Aku Berdaya Terus, kalau menurut Bu Rini.
Gampang sih berubah, tapi gimana sih biar bisa berubah, mampu berubah dan bisa enjoy? Bu Rini gimana, Bu? Ya, kalau saya, karena saya itu sudah pensiun dan usia saya mungkin berbeda ya dengan yang lain mungkin di grup ini juga, saya merasa bahwa saya harus mengikuti perkembangan. Jadi semangat saja atau termotivasi untuk belajar, dan belajar ini salah satu cara saya untuk tidak pikun gitu. Wah, Iya. tepuk tangan dong buat Bu Rini. Saya sih udah pensiun, tapi biar saya tetap update terus, jadi saya ikutin terus lah kegiatan. Ih, luar biasa Bu Reni. Wow. Bu Reni punya mindset bahwa iya sih udah pensiun, tapi belajar mah harus terus-menerus ya. Supaya kita siap Insya Allah. menghadapi perubahan. Yes. Saya teringat satu cerita nih Bu Reni terkait dengan bagaimana kita bisa siap terus. Ini cerita tentang para nabi ya. Di antaranya kalau Muslim itu Nabi Muhammad. Saya terinspirasi banget sama Muhammad yang memiliki kemampuan berubah atau adaptasinya tinggi banget. Kayak kenapa karirnya cemerlang gitu. Muhammad di usia 40 tahun, ketika karirnya bagus banget sebagai seorang pengusaha, dia menikahi pengusaha kaya raya, dia punya mindset untuk mencapai target yang lebih tinggi. Apa target tinggi yang ingin dicapai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya targetnya adalah punya manfaat untuk lingkungan sekitarnya yang lebih banyak lagi dan lebih sistemik. Nabi Muhammad punya target yang jauh lebih panjang, diantaranya adalah kata Muhammad, saya ingin punya manfaat untuk manusia, bukan hanya di zaman saya, tapi 100 tahun ke depan, 600 tahun ke depan, bahkan hingga bumi ini berhenti berputar. Itu kata Muhammad. Kata Muhammad, saya punya niat untuk bisa punya manfaat sampai akhir zaman. Dengan niat itu, dia melakukan perubahan. Perubahannya adalah dia berani secara terbuka di Mekah untuk melakukan dakwah yang terbuka. Jadi meskipun beliau sudah usia 40 tahun, kemudian dia melakukan sebuah perubahan. Artinya kalau kita bicara karir transition gitu, dia melakukan sebuah perubahan karir dengan niat saya ingin membantu umat manusia hingga di akhir zaman. Bahkan di akhir hayatnya Muhammad memikirkan kita semua. Karena itu Muhammad melakukan perubahan di dalam karirnya. Secara terbuka dia melakukan dakwah ya, kalau kita bilang dakwah terbuka. Dan apa konsekuensi dari karir transition atau perubahan karir atau perubahan yang beliau lakukan? Beliau menerima kenyataan ketika beliau mengikuti perubahan dan melihat perubahan itu, beliau dan komunitasnya itu kan diasingkan ya. 3,5 tahun Muhammad diasingkan karena beliau memilih untuk melakukan perubahan dan mengikuti perubahan yang dia sudah tetapkan. Di embargo, Nabi Muhammad itu di embargo ya. Tidak ada proses ekonomi, itu proses bisnis, bahkan sampai mengalami kekurangan. Karena apa? Karena Muhammad punya cita-cita sampai akhir zamannya, dia memikirkan kita semua. Konsekuensinya adalah sesuatu yang gak enak. Apa sesuatu yang gak enak itu? Di embargo 3,5 tahun, diasingkan dan mendapat perlakuan-perlakuan yang gak enak banget. Tapi itu konsekuensi dari perubahan. Faktanya perubahan itu adalah sesuatu yang gak nyaman. Dan kita belajar dari Muhammad, jalanin aja. Kata Nabi Muhammad, perubahan bisa dilakukan kalau itu punya manfaat buat Nabi Muhammad secara pribadi, dan itu ada manfaatnya buat dia pribadi, buat beliau pribadi, buat lingkungannya, buat kita semua. So, apa saja yang bisa kita, supaya kita mampu berubah, tadi seperti yang disampaikan Bu Rini, belajar aja terus, kemudian
kita lihat manfaatnya apa, dan kata Nabi Muhammad, lakukan bersama-sama. Nah, ini ada satu riset ya yang mengiyakan apa yang dilakukan oleh pendahulu kita atau orang-orang yang tadi karirnya cemerlang dan mampu berubah. Siap berubah itu atau mampu berubah itu kalau lingkungan kerjanya itu mendukung. Ini kita nggak bicara Nabi Muhammad dulu ya, tapi kita bicara kita nih. Betulan misalnya ada komunitas aku berdaya, maka kita siap untuk berubah. Betulan pimpinan kita ini mendukung kita, maka kita siap berubah. Kita mau merubah karir kita nih, suami kita mendukung, itu kita bisa loh siap berubah dan kita bisa adaptif. Ini kalau lingkungan mendukung, itu kalau memang lingkungan kita mendukung. Nah, tapi kata Holt, ada lagi nih yang membuat kita ini siap berubah tadi ya, Nabi Muhammad atau Bu Rini tadi ya. Ya, saya ini udah resign, tapi saya perlu update terus biar nggak pikun, biar saya tuh terus bisa mengikuti perubahan. Nanti siap berubah. Artinya perubahan itu dinilai sebagai sesuatu yang positif. Misalnya ada rekan-rekan tadi ya, saya tapi punya bayi, tapi pengen punya penghasilan sendiri. Ini bisa benar-benar mencapai target kalau emang ya saya punya bayi sih. Tapi ini juga manfaatnya banyak kok kalau saya punya penghasilan pribadi. Ada beberapa konsekuensi yang mesti saya terima. Di antaranya ngekepin anaknya jadi agak berkurang, misalnya gitu. Ngekepin anaknya. Atau bahkan mungkin beberapa hari perlu dititipkan di daycare. Tapi ada manfaatnya buat saya. Jadi faktor diri ini berpengaruh banget. Kedua tadi ya, kalau kata Bu Rini ini belajar gitu. Kalau Kak Eljo nih, ini salah satu panutan saya juga nih. Belajar terus. Tiap ada program, ikutin. Tiap ada challenge, ikutin. Dikasih challenge, ikutin. Dan ngikutin challenge ini, kebetulan saya pernah satu grup sama Kak Eljo ya. Ini ngikutin challenge, kita mah di sisa waktu ya. Kak Eljo ini enggak gitu. Kalau challenge-nya targetnya 100, ya saya harus capai 100, bahkan sampai 120. Saya nggak mau main-main. Yang main-main suruh mundur dari grup. Waduh, ini Kak Eljo. Galak kayak punten ya. Itu salah satu yang justru makanya kenapa bisa berubah terus gitu ya. Bisa ngikutin tuntutan perubahan ya gitu ya Kak Eljo ya. Insya Allah. Ini banyak berlatih. Dan sama-sama mau berubah bareng-bareng. Jadi perubahan itu nggak bisa sendiri sih, nggak pernah ada kejadian tuh Nabi Muhammad lakukan perubahan sendiri, nggak ada ceritanya, tapi mesti ngajak sih. Nah, barangkali faktor lingkungan nggak mendukung. Nah, kita bicara tentang faktor diri aja, karena faktor diri meskipun nggak ada dukungan lingkungan, ini tetap kok kita bisa melakukan perubahan, kita bisa siap berubah. Jadi bukan cuma niat, tapi kita punya 3 faktor ini. Kita bahas ya sedikit. Mau berubah, siap berubah, hasilnya ya seneng ya, bisa enjoy. Ini faktanya, dan ini kayak sunatullah ya. Di satu sisi seseorang itu cenderung mempertahankan stabilitas, kayak tadi ya. Ya kalau disuruh berubah ya, meskipun dia tahu aku harus berubah. Faktanya sih manusia itu sebenarnya nggak bisa berubah. Ini grand teori perubahan di psikologi dari Lewin. Faktanya manusia itu cenderung mempertahankan stabilitas sih. Kayak tadi diet ya gitu. Ya kalau bisa sih tetap makan enak lah, tetap nggak capek-capek olahraga lah gitu. Mau berubah sih tadi mendapatkan penghasilan, tapi kalau bisa mah ya gimana lah, saya tetap ngurus anak. Kalau bisa tetap di wilayah nyamannya gitu ya. Tapi di sisi lain kita dianugerahkan Tuhan untuk punya kemampuan fleksibilitas dan adaptasi. Ini prinsipnya. Di satu sisi emang kita pengen stabil, tapi di satu sisi kita dianugerahi oleh kemampuan yang fleksibel. Oleh karena itu, membahas yang tadi, barangkali kita perlu memformulasikan gimana caranya biar berubah itu nggak cuma niat, tapi emang benar-benar kita mampu untuk berubah. Yang pertama adalah pastikan bahwa perubahan itu punya manfaat buat diri kita. Ketika kita pengen misalnya tadi ya punya penghasilan tambahan, nggak bergantung sama suami, itu tuh kita mesti visualisasikan apa manfaatnya kalau kita punya uang sendiri. Tapi kan bisa aja ya dapat tetap dari suami dari bulanan. Nah, makanya kita harus bayangkan, yakin banget bahwa ini tuh punya manfaat. Kalau cerita Bu Rini tadi, biar saya nggak pikun, jadi saya konsisten aja ikutin Aku Berdaya. Nah itu namanya apa manfaatnya bagiku. Sebelum bicara tentang kebermanfaatan buat umat, buat diri sendiri itu kita harus tulis dulu apa yang manfaatnya ya. Kalau saya disuruh bikin buku tuh apa yang manfaatnya ya.
Nah, kalau kita nggak bisa mengidentifikasi manfaatnya buat diri kita pribadi, emang susah sih berubah. Udah pasti udah susah banget deh. Ini kunci pertamanya, kita harus tentukan dulu apa manfaatnya. Di tempat kerja, ada perubahan, startup nih, mulai banyak PHK. Terus kita dituntut untuk nge-handle 3 bidang atau departemen sekaligus. Mungkin buat kita capek ya. Ya elah, udah berubah lagi. Nah, ketika situasi berubah dan kita pengen bisa berubah, pengen enjoy, itu kita perlu mengidentifikasi apa sih manfaatnya. Kemudian yang kedua, kita harus belajar dari siapapun dan dari manapun, apalagi saat ini. Yang ketiga, kita harus bekerja bersama-sama sih, karena nggak bisa. Tapi rekan kerja saya nggak bisa diajak kerjasama. Kalau gitu inisiatifnya dari kita. Ini 3 cara atau langkah supaya kita emang mampu berubah. Bukan cuma niat berubah aja. Niat aja nggak cukup. Apa manfaatnya bagiku? Apa ini peluang bagi gitu ya. Saya ada satu pengalaman. Ya. Ini kan dunia di mana dunia kerja di mana menurut Gartner ya, Gartner itu ahli inovasi yang sangat populer di dunia. Jadi kalau ngomongin masa depan itu kayak gimana, searching aja Gartner 2021. Ibu-ibu, gambaran karir ke depan, buka aja Gartner 2021. Nah, Gartner mengungkap di tahun 2021, dunia kerja itu nanti itu self-driven. Jadi organisasi akan nge-push pegawai untuk bisa perform dengan berbagai kondisi, tapi dukungan itu sedikit. Jadi little support dengan resiko yang tinggi. Jadi pegawainya mengalami resiko tinggi dalam bekerja, tapi little support. Jadi supportnya sedikit gitu. Ini dunia tuh akan mengarah ke sana, dunia kerja. Saya ada satu pengalaman ya. Ini kemarin 6 bulan lalu di Cias, salah satu tempat saya berkarir, ini diminta untuk mendampingi mahasiswa membuat solusinya itu di metaverse. Solusinya di metaverse. Nah, yang menarik dari Mas Indra, nih, suaminya Mbak Nina, adalah pokoknya harus bisa mendampingi mahasiswa dalam membuat metaverse. Bayangkan, saya nggak ngerti coding, saya itu nggak ngerti programming, harus ngedampingin mahasiswa-mahasiswa yang kayak itu. Di metaverse, metaverse ini saya nggak ngerti. Lalu saya ingat tentang ABC formula. Apa sih manfaatnya buat saya belajar tentang metaverse? Apa manfaatnya buat saya? Lalu saya kepikiran, kalau begitu, saya ingin membuat layanan psikologi di metaverse. Jadi metaverse itu kalau kita bayangkan kayak dunia virtual, tapi kita bisa berinteraksi. Jadi kayak mungkin IG, tapi IG-nya kita bisa berinteraksi dalam bentuk avatar. Atau bisa jadi dalam bentuk 3 dimensi. Saya bilang saya punya obsesi, gimana caranya punya layanan psikologi di metaverse. Dan amazing, ketika saya menetapkan target itu, ada aja arah atau ada aja peluang supaya layanan psikologi itu bisa diwujudkan di metaverse. Dan luar biasa, saya ketemu sama kelompok-kelompok mahasiswa yang dia konsultasi dengan saya, yang akhirnya itu bisa jadi peluang bisnis baru, peluang kebermanfaatan yang lebih luas. Metaverse. Salah satunya adalah tempat untuk curhat, tapi di metaverse, jadi pakai game. Kita tahu ya, anak-anak sekarang tuh nggak mau ketemu sama psikolog, males gitu. Tapi kalau pakai game, bentuknya avatar, ini salah satu contohnya ya, ini ngobrol aja sama komputer gitu. Masalahnya reda. Udah gitu nanti ada permainan, yang permainan itu bikin, kalau kita mainin, itu stresnya itu mereda. Jadi main aja nanti stresnya mereda. Habis itu ada nafas 7 kali. Lakukan gerakan ini. Di game-nya tuh kayak gitu tuh. Saya bilang, wow. Dan ternyata anak-anak jauh lebih suka, terutama mahasiswa dan pelajar, ini jauh lebih suka menurunkan tingkat stres di metaverse ini. Awalnya saya nggak ngerti metaverse, tapi saya punya manfaat juga. Saya nggak bicara tentang manfaat luas, tapi ini manfaatnya buat saya ketemu sama peluang baru ini. Nah, ini juga
salah satu layanan psikologi online ya. Dan masih banyak lagi. So, saat ini dunia kerja little support with high risk. Tadi ya high risk ya, kalau saya gagal saya malu banget gitu bawa nama Cias, tapi ya akhirnya belajar ya. Nah, yang ketiga formulanya adalah capailah perubahan bersama-sama, karena nggak bisa kita sendirian. Inisiatifnya dari kita aja kalau emang nggak ada. Karena berubah dan mengubah sesama itu perlu dilakukan secara bersama-sama. Faktanya 69 manajer nggak nyaman komunikasi face to face, 2 dari 3 manajer juga nggak mau ngasih feedback, apalagi kerjasama, ngasih feedback aja susah gitu ya. Nggak nyaman tuh ngasih masukan-masukan. Bayangin, ngasih masukan aja nggak nyaman, apalagi kerjasama. Nggak gampang sih, tapi kalau kita yakin bahwa kita bisa mencapainya bersama-sama, insya Allah. So, mungkin ini ya formula singkat, apa manfaatnya bagiku, belajar dari manapun dan siapapun, dan kolaboratif working. Ini 3 formula atau 3 langkah supaya kita mampu untuk berubah, bukan cuma niat aja, dan bisa enjoy hadapi perubahan, yang perubahan itu dalam kendali kita dan seringkali di luar kendali kita. Ini 3 langkah untuk kita siap berubah. Ini dulu mungkin Mbak Mia. Oke, saya kembalikan ke Mbak Mia. Oke, baik. Terima kasih sahabat semuanya. Boleh ya, sekarang kita kasih tombol biasa. Kalau aku langsung tombol jempol ke Dr. Irma. Silakan ke Dr. Irma. Boleh ya sahabat semuanya, terserah mau apapun tombol reaction-nya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand gitu ya, bicara langsung, nanti tinggal diklik mute-nya gitu, atau mungkin di tombol chat. Silakan. Karena nggak terasa sebenarnya kalau Mbak Irma nerusin, kayaknya pinginnya sampai sore gitu ya, tapi nggak terasa sudah jam 11 gitu. Boleh silakan yang mau bertanya. Dan saya janjikan tadi di awal, pokoknya akan ada hadiah dari Ibu Nina Nugroho dan juga dari kami ya, dari Rizky Ilmu, dari Mbak Irma, Mas Rizky, Kak Eljo, Mbak Umi tentang buku Career Transition. Oke, di sini ada 2. Siapa yang mau ini dulu, mau bicara langsung atau di kolom chat silakan, mau Mbak Mila atau Mbak Emi. Mungkin Mbak Mila ya yang sudah open mic. Silakan Mbak Mila. Salam kenal Mbak Mia dan juga sahabat semua. Iya, salam kenal. Jadi senang sekali Mila sebelumnya sudah pernah memantau ya sejauh ini belajar dengan Instagramnya di Tempa aja, dan siang hari ini senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan teman-teman sahabat di Tempa. Mudah-mudahan nanti bisa belajar langsung dengan Kak Nugroho ya. Di sini tadi penjelasannya keren banget ya. Ada rumus ABC. Ini yang mau ditanyakan Coach, gimana caranya ketika kita sudah punya 3 formula tadi, tapi ada orang yang lo bisa apa? Hanya cuma S1 doang gitu. Lo kerja juga gajinya nggak seberapa, sementara punya mimpi jadi konten kreator di Instagram dan sebagainya, termasuk jadi penulis tadi Mbak Mia gitu. Ini gimana Coach Irma menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip mengkritik tapi menghinakan gitu, supaya kita tetap tidak menjawab dengan pertanyaan juga yang menyakitkan, tapi tetap sopan gitu. Makasih Coach. Wow, real pertanyaannya tajam banget, dan emang ini banyak terjadi pada kita yang memang mau berubah. Lo mau jadi konten kreator, emang lo bisa apa? S1 doang? Orang daerah? Mbak Mila dari daerah mana Mbak? Dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Aduh, Tanggamus, Lampung, mau jadi konten kreator? Mau jadi sekeren trainer-trainer Tempa, bisa? Mbak, pasti itu akan, sekalipun orang nggak ngomong langsung ya, tapi barangkali impiannya terlalu tinggi. Gimana caranya? Barangkali kita tingkatkan ABC formula itu ya. Jadi ABC ini sebuah, kalau saya bilangnya meta kompetensi ya. Tadi yang pertama, apa manfaatnya bagiku? Diingat-ingat lagi, kalau saya jadi konten kreator, apa sih manfaatnya buat saya? Jadi sebelum kita bicara tentang manfaat kebersamaan, kebermanfaatan untuk umat gitu ya, apa sih manfaatnya buat saya? Ketika tadi ada yang bilang, lo S1, emang bisa lo? Sad boy aja bisa? Liv, siapa namanya? Cepmek aja bisa? Liv Cepmek? Oke, dia nggak belajar bisa. Oke,
Lu Cinta Luna aja bisa trending viral. Oh, gue nggak bisa. Tapi balik lagi, kita ingetin lagi apa manfaatnya bagi. Jadi ketika ada yang menyampaikan bahwa ya gitu. Itu kita udah tahu, oh, tapi ini manfaatnya banyak kok. Ya udah, saya ambil aja. Yang kedua, kita belajar terus. Termasuk kalau misalnya viewernya sedikit, kok sedikit ya? Kok dia nyepelein kita ya? Ada problem apa sih yang belum kita berikan? Ada harapan apa sih buat orang-orang yang tadi ngeremehin kita, yang itu sebenarnya dia butuh sesuatu, kita nggak kasih. Barangkali dia itu nyepelein kita karena apa yang kita lakukan tidak membantu dia. Nah, kita perlu belajar mencari konten yang konten itu bisa diterima. Ini kalau ceritanya Mas Indrawan Nugroho, jadi kami tuh dulu 2020 diminta untuk membuat video. Terus Mas Indrawan Nugroho, alhamdulillah ya kalau ada yang nonton 5 orang, 10 orang. Ini video saya ditonton oleh 20 orang. Jadi 20 orang aja tuh buat Mas Indra pada waktu itu bagus banget. Saya dapetin video yang banyak ditonton, cuman 150, tapi beliau mengapresiasi banget. Tapi habis itu kan orang-orang bilang, ih, 150 banding Atta Halilintar berapa belas juta gitu. Ya direndahkan ya. Kemudian Mas Indra, saya belajar, saya ngeliat banget Mas Indra dan kita semua di Tempa itu belajar banget. Dia mengatakan gini, ketika orang lain tidur, saya tetap jadi konten kreator. Saya kulik-kulik gimana caranya bisa jadi YouTuber yang kontennya itu bagus gitu. Dari yang tontonannya cuma 100 jadi jutaan gitu ya, jadi ratusan. Dan itu nggak terjadi begitu aja. Beliau belajar dan beliau mengatakan ketika teman-teman tidur, saya tetap bangun, saya tetap belajar, saya belajar. Jadi tingkatkan kemampuan itu. Dan yang ketiga, ngerjainnya bareng-bareng. Jadi ketika di underestimate gitu, justru kita ajak yang pro sama kita. Kalau nggak ada yang pro juga, ya udah minimal kita obrolin aja niat baik kita. Biasanya sih ada aja. Saya bangun startup saya itu layanan psikologi untuk psikotes anak-anak SMA gitu ya. Awalnya psikolog-psikolog bilang, so ada layanan psikotes sama konsultasi cuma 50.000, itu pasti jelek, pasti nggak valid. Ya, yang saya lakukan saya ngajak pembuat psikotes, ada dewa psikotes, jadi pembuat alat tes psikologi gitu. Kita bilangnya itu dewa psikotes. Saya cuma ngobrol aja sih. Saya tanya, kemarin bikin psikotes berapa? Sudah bilang 1 miliar satu tes. Jadi 600 juta ada tes psikotes, tes minat bakat itu 400 juta dia bilang. Jadi di platform sebelah, website sebelah itu sekitar 1,5 miliar lah dia bilang. Terus saya bilang saya pengen bikin dong yang kayak gitu. Terus saya nggak punya uang, saya dosen, saya nggak punya uang. Terus apa yang dia bilang? Emang kenapa Teh Irma pengen bikin? Aku pengen bikin tuh psikotes itu bisa dipakai sama orang-orang di daerah sana. Tapi saya nggak punya uang, tapi ya saya cuma niat aja. Saya cuma nanya aja, tadi 1,5 miliar ya. Bikin tesnya doang ya, bukan bikin website. Terus dia bilang gini, Teh Irma, nih kita bicara ini ya. Untuk merah putih, saya mau kasih gratis. Di sebelah itu 1,5 miliar, cuma tesnya doang, belum bikin website gitu. Dan dia bilang untuk merah putih saya siap bantu. Itu sama-sama. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Mbak Mila dan beberapa pertanyaan-pertanyaan lain. Ini misalnya ada edisi formula udah dilakukan nih kata kita, tapi gimana caranya? Tadi itu 3 hal ya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Mila. Jangan lupa minggu depan ikut lagi ya Mbak Mila. Di minggu ini kita semuanya bicara karir. Nanti akan ada materinya Kak Eljo tuh ya di minggu keberapa ya Kak Eljo ya? Minggu keempat ya. Mindset perubahan. Tentang creating value. Wow, keren. Minggu berapa Kak Eljo?
Minggu Minggu keempat, keempat, insya ya. Allah 29 Januari. Tadi di chat ada yang bilang, ya, salah satu jawabannya adalah dengan memiliki value. Nah, itu topiknya tentang value di tanggal 29 Iya, nah Mbak Mila Januari. harus Ikut ikutan lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya ada Mbak Emi Puspitasari. Boleh open mic Mbak Emi, silakan. Baik, Bicara langsung. Ya. makasih Bu Mia. Mohon maaf ya saya off cam. Jaringannya Iya. bagus. Baik, mohon izin bertanya Bu Irma. Kalau ini kan kita berbicara ketangguhan dalam dunia profesi kita perempuan di dalam karir ya. Nah, di satu sisi mungkin kita banyak peluang untuk bisa maju nih dan kita bisa ngerasa tangguh untuk menghadapi. Tapi ada hal lain kalau kita ini di dunia di rumah ya, seiring waktu yang dipakai untuk kerja itu banyak habis di situ. Kadang kasihan tuh anak-anak gitu ya. Jadi gimana siasat dari Bu Irma untuk misalnya yaitu ngadepin diri kita ini, peran kita juga sebagai ibu kan. Kalau saya berpikir sih mungkin untuk saya pengalaman sendiri ya, banyak sih peluang-peluang kalau saya mau maju banyak gitu bisa. Tapi kalau saya habiskan semua untuk kerja, anak-anak saya nggak punya bagian gitu. Padahal sejatinya saya bakal baliknya sama Tuhan gitu untuk mempertanggungjawabkan saya sebagai pemimpin untuk anak-anak. Nah, untuk sharingnya dari Teh Irma gimana ya? Makasih. Wah, luar biasa. Ini pertanyaan yang mewakili emak-emak banget. Terima kasih sudah mewakili pertanyaan dari, bisa jadi ini banyak yang mempertanyakan hal ini ya. Ini kita mau berubah nih, ada peluang banyak banget. Dan kita punya peran di rumah. Rumusnya, saya dapat dari guru saya, beliau salah satu anggota DPR selama 4 kali berturut-turut, dan beliau bilang gini, rumusnya pakai dan. Ini mindset ya, dan ini powerful. Rumusnya dan. DAN, N gitu ya, bukan tapi. Saya punya peluang banyak, dan saya punya anak, dan saya punya peran di masyarakat, dan saya juga punya peran sebagai anak yang orang tua saya barangkali di usia tuanya perlu didampingi, dan saya sebagai istri, dan saya adalah anggota masyarakat di lingkungan saya yang banyak arisan dan lain-lain. Dan saya punya komunitas juga, dan kata kuncinya dan. Ketika dan peran itu tidak dikonflikkan, kan ada peran ganda. Menurut saya bukan peran ganda, ya memang perannya banyak. Terus apa? Pertama di mindset dulu ya, jadi dan itu. Yang kedua, kita bikin perencanaan. Satu pilihan tertentu pasti ada konsekuensinya. Misalnya, saya ada peluang ya, peluang bisnis. Tapi anak saya gimana? Kita bikin perencanaan. Kan ada suami, tapi suami juga kerja. Kan ada keluarga, ini kebetulan jauh dari keluarga. Ada daycare 100.000 yang dekat misalnya 1 hari. Tapi saya mesti ngeluarin uang banyak buat daycare. Anggap aja itu investasi. Tapi saya pengen ngekepin anak saya. Kalau gitu jangan tiap hari daycare-nya. 1 minggu 2 kali misalnya. Kita punya peluang untuk misalnya kita harus ketemu klien. Daycare-nya nggak ada. Kalau gitu kerjanya malam. Saya ketemu nih, ini ada dokter ini yang kalau kerja nih, saya ingat banget waktu anaknya masih kecil, kerjanya mulai dari jam 9 malam sampai subuh. Ya tapi berarti capek dong, itu konsekuensi. Ya tapi jangan cari kerja yang, misalnya kalau kita punya value-nya, pokoknya saya harus ngasuh anak di rumah gitu. Kalau value-nya itu ya kalau gitu jangan kerja yang 9 to 5 dong. Cari kerja yang itu bisa kok. Banyak kok peluang pekerjaan yang nggak harus 9 to 5. Tapi saya bisanya 9 to 5. Kalau gitu ambil konsekuensi dong. Anaknya daycare yang daycare misalnya setengah hari. Kalau gitu ambil konsekuensi dong. Nah, misalnya saya pengalaman ya, saya selalu cari kerja yang ada daycare-nya. Dan dari tempat saya bekerja ke tempat saya bekerja itu 35 km. Jadi bayangin, saya bawa balita 2, karena tempat kerja itu bisa ada daycare-nya. Ya capek, pastilah. Bangunnya dari 3:30 subuh, ya udah pasti. Tidurnya lebih malam, saya akan bilang. Kerja bawa anak, kerjanya nggak 2 kali lipat, 4 kali lipat. Wah, dan lain-lain. Nah, itu barangkali konsekuensi seperti itu yang perlu kita terima dengan konsep dan. Ini sharing aja, Mbak Emi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih. Oke. Dan bukan berarti harus bekerja ya, karena
bisa jadi memang peran kita harus di rumah gitu. Jadi misalnya ngurus di rumah, anak, dan sebagainya. Itu juga pekerjaan profesional ya, menjadi ibu rumah tangga full timer gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Emi. Semoga menjawab ya Mbak Emi, dan pastikan Mbak Emi ikut terus ya, di bulan ini adalah bulannya berkarir, jadi nanti bisa dapat tuh lanjutan-lanjutannya. Selanjutnya pertanyaan ini mungkin mohon maaf terakhir ya, saya beri 3 pertanyaan dan ini terakhir dari Dika D, Mbak Dika ya. Silakan bisa open mic atau mungkin di mute langsung, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa open cam. Gini, saya mau tanya cara membentuk pola pikir untuk menghindari kecurigaan berlebihan terhadap persaingan dan perubahan yang sifatnya destruktif dalam rangka kita beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita itu bagaimana? Terima kasih. Wow, bagus sekali. Bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita sehingga itu bukan menjadi atau mengatasi kecurigaan-kecurigaan, begitu ya, Mbak Dika? Ya, kecurigaan terhadap persaingan dan perubahan yang sifatnya destruktif. Oh, atau contoh dulu deh, pakai contoh. Misalnya seperti apa? Misalkan gini, kita kan dalam perubahan ini kan pastinya kita butuh effort ya. Kayak tadi kan Ibu bilang Pak Indra apa tadi yang metaverse itu. Nah, padahal kan itu bukan bidangnya Ibu gitu. Nah, sedangkan ada orang yang sebelumnya sudah berkecimpung di situ. Ketika tahu Ibu mempelajari itu kayak merasa terancam gitu. Wah, si ini belajar ini juga, jangan-jangan dia mau ngambil lahan kita nih gitu. Nah, untuk menghindari itu gimana? Padahal sebenarnya kalau kita bergabung dengan kelebihan kita masing-masing, kan pasti itu akan menjadi perubahan dan kemajuan yang sifatnya positif gitu, ketimbang destruktif dan munculnya persaingan yang nggak sehat gitu sih, Bu. Makasih. Oke, pertanyaannya bagus. Ini kalau saya boleh simpulkan 2 ya, bagaimana kita tidak merasa terancam dan bagaimana kita tidak mengancam, gitu ya, kalau boleh saya simpulkan. Ya, boleh. Bagaimana kita merasa tidak terancam dan bagaimana kita bisa mengancam. Ini akan banyak dibahas nanti di sesinya KL Jo tentang value bekerja, gitu ya. Tapi saya mohon izin mungkin untuk singkat membahas ini, bagaimana kita tidak merasa terancam ketika perubahan itu. Dan tadi sudah ada fakta-faktanya, perubahan itu kan begitu cepat sekali. Ini sebenarnya yang terancam ini yang usianya itu 40-an ke atas. Jadi 35 sampai 50-an. Sebenarnya ini posisinya lagi nggak aman. Ini kalau secara umumnya. Kenapa? Karena banyak leader itu justru usianya muda banget gitu. Jadi 25 udah jadi menteri, 30 udah jadi menteri. Itu biasa banget. Saya kemarin 1 tahun terakhir menyeleksi BOD yang usianya itu di bawah 35 tahun. Saya bilang, terus yang usia 35-40 posisinya apa? Jadi dia serba nanggung. Kalau nggak punya mindset berubah, nanti Kak Eljo akan banyak bahas, itu dia kegilas, benar-benar kegilas. Posisinya terus aja di situ. Tapi kalau misalnya perubahan itu memang terjadi dan kita, ini kayaknya mengancam kita. Nggak ada cara lain yang memang kita ikutin perubahan. Tapi nggak enak. Ya mau tetap maju apa enggak? Mau tetap bermanfaat apa enggak? Mau nggak mau kita harus berubah. Tapi nggak enak. Itu emang faktanya tadi ya, kata Lewin emang nggak enak. Nabi Muhammad jadi embargo 3 tahun. Nggak enak banget. Nggak ada pilihan lain kecuali kita tetap tumbuh. Gimana cara nikmatinnya? Jadikan yang nggak enak itu tuh sesuatu hal yang manfaat buat kita. Jadi kita list, apa manfaatnya? Tadi metaverse itu, apa sih manfaatnya? Kadang-kadang nggak ada hubungannya sama bidang saya. Tapi saya ngelihat, akhirnya saya list, gila ternyata peluang psikologi itu semua di sini. Mau itu belajar edukasi, belajar apa. Saya agak sedikit terancam. Kalau saya nggak join dengan program metaverse itu, nanti saya nggak akan dipanggil lagi. Barangkali saya akan diberhentikan nih sama Mas Indra gitu. Karena Mas Indra bilang, pokoknya program kita tuh tentang metaverse. Saya mohon-mohon dong sama Mas Indra, Mas, jangan metaverse Mas. Apa kayak tentang konten kreator kayak, tentang bisnis kayak. Boleh nggak kalau bukan metaverse? Nggak, harus metaverse. Ih, orang aja nggak ngerti. Terus saya merasa terancam kan. Wajar ya, saya nggak dipakai. Tapi sekali lagi, cara mengatasi keterancaman itu adalah kalau gitu saya ikuti. Saya belajar,
ini apa sih nih gitu, mulai mesti meluangkan waktu lah, effortnya lebih banyak ya dibanding orang yang program. Dan saya tadi ngelis manfaatnya, terus saya bareng-bareng nih sama teman-teman di CIAS gitu, kita belajar tentang metaverse, intensif ketemu, yuk kita kerjain bareng-bareng. Walaupun yang menginisiasi itu sedikit ya. Gimana caranya tidak mengancam? Udah saya nggak enjoy, tapi saya nggak mengancam. Nanti ada teman-teman lain di CIAS atau yang nggak paham tentang metaverse, nanti disingkirin. Gimana ya caranya? Nggak ada cara lain tadi ya, formula C, kolaborasi. Supaya tetap bikin nyaman sekitar, nggak ada cara lain, ya kita ajak kolaborasi. Tapi dianya nggak mau berubah, mesti belajar metaverse, susah ya. Gimana caranya? Ya kita ajaknya yang dia bisa aja. Tadi kalau kata Mbak Dika, sesuai dengan potensinya. Bisanya apa sih? Jadi konten kreator. Kalau gitu iklanin boleh nggak tentang metaverse ini? Boleh nggak ngajaknya, kamu nggak ngerti metaverse, tapi perannya negosiasi aja deh sama yang ngerti metaverse, misalnya. Supaya nggak mengancam. Inisiasinya dari kita. Supaya dia mau kerja sama-sama kita, berarti cari atau kasih tahu hal manfaat apa buat yang merasa terancam itu, yang kalau kerja bareng kita jadi nggak merasa terancam. Kira-kira begitu, Mbak Dika. Apakah terjawab? Ya, sudah. Makasih Bu Irma. Oke, sip. So, kuncinya edisi formula A, apa manfaatnya bagiku? B, belajar terus, nggak ada pilihan lain. C, kita ajak bareng-bareng. Kalau bareng-bareng ngerjainnya, tadi ya, nggak konsisten. Ada banyak pertanyaan. Gimana caranya biar konsisten? Makanya bareng-bareng. Gitu ya. Ini saya lagi bikin kampus juga gitu ya. Oh, berat banget. Tapi kebetulan teman-teman tempatnya mendukung. Nanti kita akan mendukung. Kalau udah ingat itu, ya udah semangat lagi. Ngobrol lagi, semangat lagi. Jadi gimana caranya biar konsisten, sering-sering ngobrol, ajak-ajak temennya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Gitu, Mbak Mia. Ini sharing Oke, baik. Terima kasih. Boleh kita tepuk tangan ya buat Mbak Irma gitu. Jadi nggak terasa nih Mbak Irma sudah mau 11:30 gitu ya. Dan saya senang sekali kita tadi bergabung 34 orang, hanya 2 orang yang meninggalkan Zoom. Saya khawatir mungkin karena sinyal ya. Jadi berpositif bahwa memang materi ini sangat bermanfaat gitu ya. Kalau saya buat rangkuman nih, sahabat semua ingat aja ya kata Irma. Wah, apa tuh Irmanya? Aku lah tulis dulu di chat ya. Boleh ya? Di chat saya. Pertama adalah, bentar dulu, ini kok I-nya adalah menjadi individu yang adaptif gitu. Nah, menjadi individu yang adaptif itu kita lari ke R. R-nya akhirnya membuat kita readiness for change gitu. Selanjutnya kata M, masalah itu jadi cuan. Ya, masalah jadi cuan membuat kita mampu, membuat kita bermanfaat dan pakai konsep dan gitu. Dan terakhirnya A ini ada aku berdaya dengan rumus A, B, C gitu ya. Jadi sahabat semua sedikit maksa gitu. Nah, ini Kang Deden ada A, jadi selalu ada ide singkatan. Emang singkatan maksa, apa perlu disambungin lagi nih Kang Deden gitu ya. Baik sahabat semuanya, jangan lupa nanti dituliskan insight-nya. Sahabat semua yang sudah mengikuti Zoom ini lewat hashtag, nanti saya tuliskan lagi di chat. Jadi yang menarik gitu ya akan dapat hadiah dari desainer kita Ibu Nina Nugroho. Jadi silakan tuliskan di chatnya. Dan saya mau mengumumkan bahwa di minggu lalu di 2022 pemenangnya adalah Tilmi Maulida gitu ya. Nanti dibantu kalau minggu akhir bukan minggu di 2023 itu terkait parenting gitu ya. Kebetulan ada salah satu dari Instagram Tilmi Maria Ulfa yang memberikan insight-nya keren sekali. Nanti dapat hadiah dan kebetulan kalau hari ini silakan dituliskan di chat-nya sudah ada ya, ada hashtag gerakan berdaya dan lain-lain. Silakan dituliskan insight-nya dan mungkin untuk buku Career Transition, wah, saya akan memberikan kepada penanya pertama nih, gitu dengan Mbak Mila. Selamat ya Mbak Mila, nanti bisa dipelajari, gitu. Boleh sahabat semuanya sebelum saya tutup dituliskan juga insight-nya di kolom chat, biar Mbak Irma juga tahu ya, Mbak Irma. Dan insight-nya juga bisa saran, kritik, karena pada dasarnya tempat ini nggak butuh pencitraan.
tapi butuh pengembangan. Wah, jadi kritik itu sangat dibutuhkan buat kita gitu. Baik, mungkin closing statement dari Mbak Irma, silakan sebelum nanti kita foto bersama. Silakan. Oke, yang pasti kita perlu berubah. Ada pertanyaan sedikit Mbak Mia, kita udah melakukan segala upaya, tapi kok hasilnya nggak kelihatan? Yang pasti proses perubahan itu harus terus dilakukan. Penelitian 20 tahun menunjukkan hasil berubah itu nggak ujuk-ujuk ada atau bisa berhasil. Bisa jadi mungkin nggak kelihatan hasilnya. Yang perlu kita lakukan terus belajar, terus belajar, terus belajar untuk berubah. 3 hal supaya kita siap dan mampu untuk berubah serta enjoy nikmati perubahan. Kita harus pastikan bahwa itu punya manfaat buat kita. List manfaatnya, visualisasi, itu manfaat buat kita. Yang kedua, nggak ada pilihan lain, belajar. Ketiga, ajak atau bareng-bareng, berubahnya sama-sama, bareng-bareng. Dan terakhir, dari saya mudah-mudahan ilmu ini atau sharing di pagi hari ini bermanfaat, karena bicara tentang perubahan, hidup itu berubah. Berubah itu yang menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu ya terus-menerus menciptakan diri sendiri tanpa henti. Semoga bisa berubah, terus siap berubah. Insya Allah ya, kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata, pamit ya, Irma Himatul, saya serahkan kembali ke Mbak Mi. Oke, baik, terima kasih Mbak Irma. Jadi di sini sahabat semua juga terima kasih yang sudah menuliskan insight-nya. Dan yang mau beli bukunya silakan ya, nanti ke handphone saya aja, ke WA tuh ada di kolom chat ya. Nah, saya mau share juga untuk agenda minggu depan. Sudah kelihatan belum slide-nya? Sudah, Teh? Sudah ya, oke. Jadi minggu depan itu saya akan berbicara dengan Rizky juga membahas tentang career transition dan career hack. Wah, apa tuh maksudnya? Silakan teman-teman bergabung lagi. Selanjutnya di minggu ketiga itu kenali potensi diri oleh psikolog Mbak Umi gitu ya. Selanjutnya di minggu terakhir oleh Kak Eljo. Kak Eljo ini adalah membahas tentang value. Jadi sahabat semua, bicara career transition ini 4 orangnya psikolog dan saya pasiennya gitu ya. Enggak, leadernya dong. Dan saya pasien dari para psikolog, jadi ketahuan ya sakit jiwanya gitu. Jadi sahabat semuanya silakan ya kalau yang mau beli bukunya, wah langsung promo gitu. Boleh sahabat semua kita buka mic, kita foto bersama, nanti dibantu oleh Mbak Novi. Jadi jangan sampai kita ngomong sama tembok, fotonya juga banyakan tembok ya. Oke. Nah, akhirnya Kang Deden kelihatan tuh itunya. Silakan Mbak Novi dibantu. Ya. Oke, gayanya boleh nggak semuanya gaya jempol gitu ya, ready for change. Mbak Novi sudah. Ya, 1, 2, 3. Cekrek. 1 lagi, bentar. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Saya dengan Mia sebagai host, mohon maaf lahir batin ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Ejo, Ibu Rini.